Tuhan. Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Ialah sedikit penjelasan mengenai Paskah ini kembali membawa kami melihat pentingnya bahwa diri-Mu adalah Allah kami yang setiap hari perlu kami perhidupkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa, kami datang supaya teman-teman yang lain juga yang belum hadir bisa menikmati nanti rekaman yang dibagikan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita mulai ya, izin share screen. Ya, jadi pertama kita akan lihat ya, apa itu Paskah atau Passover ya, kenapa bukan Easter ya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi kita akan sama-sama bahas, kita ya setengah jam ini, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, pertama, kenapa Passover ya? Tadi aku juga ada tanya. Nah, sekarang kita bahas ya. Dulu ya ketika di zaman itu ya ada namanya Paskah karena di tulah terakhir ya, kalau kita masih ingat, anak sulung dari orang-orang Mesir itu akan mati ya, karena adanya apa? Malaikat maut ya yang melewati ya, sehingga anak Firaun ya siapapun itu pasti mati yang sulung. Namun kenapa orang Israel anak sulungnya tidak mati ya? Karena mereka membubuhkan darah ya di pintu. Nanti kita akan bahas berikutnya. Oke. Kita boleh baca ya sama-sama. Kalau bisa open mic silahkan, yang nggak bisa nggak apa-apa. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13 ini ya. 1, 2, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin ya. Jadi ini ya fakta di dalam ayat kalau kita Keluaran, kenapa bukan Happy Easter, tapi Happy ya, kita boleh mengucapkan Happy Passover ya. Kita bukan hanya tiap tahun harusnya, tapi juga tiap hari. Kenapa? Setiap hari kita mengalami apa? Pembebasan. Karena ada darah Kristus yang menjadi apa? Tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih pentingnya darah yang dibubuhkan ini? Ya, kenapa anak sulung harus dibunuh? Ya, karena tulisan kuning ya, akulah Tuhan. Nah, hari ini banyak orang salah konsep, bahkan sampai sekarang ya mungkin sudah mendengar pun masih tetap diucapkan Easter ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada kecepatan boleh dibilang ya. Oke, jadi di dalam bahasa aslinya, di bahasa Aram ya, Paskah. Yunani Pascha ya, Ibrani Pesach, Inggris ya, passing over atau Passover. Ini artinya melewati ya, jadi melewati. Nah, jadi sekali lagi, kenapa hari ini kita betul-betul mendapatkan kasih karunia? Karena Kristus telah mati bagi kita, mencurahkan darahnya, ya, disalibkan ya, 2000 tahun yang lalu. Keluar darah dan air, mencuci bersih dosa. Ya, siapapun itu, asal percaya, asal datang pada Tuhan, maka menerima kasih karunia, yaitu maut dilewatkan daripada kita. Amin. Oke. Apa sih tujuannya? Ya. Kalau kita lihat ya, di sini memang bahasa Inggris. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nah, mungkin ada yang bisa bantu ya baca Yohanes 1 ayat 29. Ya. Aku mungkin akan bantu share screen juga dari sini ya. Sambil teman-teman yang Ella atau Eva yang ketemu duluan boleh dibaca ya. Yohanes 1 ayat 29. Oke, coba bantu buka juga dari sini ya. Yohanes 1 ayat 29. Oke. Oke, udah dapat siapa? Belum?
Kalau belum dapat, sudah dapat kita baca. Yohanes, Oke, silakan Eva. Yohanes 1 ayat 29, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin, thank you ya. Jadi katakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Behold, ya tadi bahasa Inggrisnya sangat baik ya. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jadi mengambil dosa, ya, membuang dosa dari dunia ini. Ya. Jadi betul-betul kita hari ini bersyukur kenapa harus kita setia membaca maupun berdoa setiap hari. Karena itu, ya Tuhan telah menjadi karunia. Nah kalau sampai satu hari aja mungkin kita lewat, kita nggak tebus hari itu, maka ya sudah. Sia-sialah apa yang Tuhan kerjakan di hari itu. Nah maka kenapa kita selalu ingetin, ayo baca bareng, ayo ini miminnya sampai mention semua ya. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak diingatkan, maka sekali lagi bisa saja kita lupa dan bisa saja hanya setahun sekali kita merayakan atau mengalami Kristus. Oke, kita lanjutkan ya. Apa yang salah dengan Easter? Nah, kalau kita lihat di Google ya, kita cari Paskah ya, itu yang keluar tuh bukan ya hanya beberapa ya, salib ya, apa Yesus, ya, tapi yang lain apa? Telur ya, terus juga ada warna-warni, Happy Easter. Kenapa demikian? Nah, ini perlu menjadi pertanyaan. Apa yang salah? Kenapa bisa demikian? Seluruh dunia yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, bahkan salah mengartikan. Ya, jadi pada hari ini, ya aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar, semoga Tuhan menguatkan ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, jadi benar-benar semuanya nih, Happy Easter, ya telur, ya kelinci ya. Emang kelinci bertelur kan? Enggak juga ya. Sekali lagi ini semua salah ya, betul-betul diputar-balikan faktanya dari kebenaran. Nah, maka sekarang kita harus apa? Ya, kita harus melihat what is Passover? Apa itu Paskah? Ya, jadi bukan hanya sekedar selamat Paskah, ya Tuhan lahir bagimu terus kita kirim gambar telur sama kelinci. That's not make sense ya. Itu nggak masuk akal. Tapi pada hari ini ketika kita mempunyai satu kedambaan mengenal firman Tuhan lebih dalam, kita harus lihat ya. Ini sama ya. Jadi benar-benar dia adalah domba Allah, ya, anak domba Allah. The Lamb of God takes away the sin of the world. Dia telah mengambil semua, membuang dosa dunia. Nah, sekarang kita yang berbagian dalam itu, maukah kita menyebarkan kebenaran ini? Ya, maukah kita benar-benar berkata, Paskah itu bukan hanya harus tiap hari, tiap tahun dirayakan, tapi tiap hari kita mengalami Paskah. Itu apa? Yesus menebus dosa kita tiap hari. Nggak mungkin dosa kita ditebus setahun sekali, ya kan ya? Di hari ya bukan hanya 14, 15, 16 April kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, ya datang ke gereja, ya. Tapi justru tiap hari, tiap saat. Yohanes 4 ayat 24 bilang apa? Ya kan? Bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin ya. Lanjut. Oke. Ini dikatakan apa? Pengenalan secara umum ya, Easter adalah hari raya Kristen. Nah, hari raya Ibu merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah penyalibannya di Kalvari. Salah nggak? Enggak. Ini adalah apa? Berdasarkan yang umum ya, halayak umum. Ya, kalau kita lihat ini memang ya tidak bisa kita mentah-mentah terima ya. Tapi perlu dengan hati-hati. Yang memang hari raya, tapi hari raya kita harus apa? Tiap hari. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan, Engkau menyelamatkan aku, Engkau menebus aku, ya, Engkau telah mati bangkit bagiku tiap hari, dan aku juga harus hidup bagimu tiap hari. Ya, jadi memang ya 2000 tahun lalu kita lihat kebangkitan Yesus Kristus, ya benar-benar menjadi satu fakta di mana akhirnya sekarang dia menjadi roh tinggal dalam kita ya 1 Korintus 15:45. Amin. Kemudian asal-usul Easter dari mana? Ya, diturunkan dari upacara dan simbolis kuno festival musim semi Eropa dan dari bangsa kafir di Timur Tengah. Nah, jadi inilah asal-usul Easter. Kita perlu tahu, kita catat
kita ingat ya. Mungkin waktu itu kita pernah dengar, tapi sekarang kita lihat lagi, kita betul-betul mengalaminya ya, mengilhami juga. Oke. Ya kenapa telur sama kelinci ya? Sekali lagi ini adalah penyembahan berhala. Nah, ini jadi benar-benar ya sudah menyimpang dari seharusnya. Ya. Kemudian apa? Nah ini telur melambangkan simbol kod dari kesuburan, kesucian dan kelahiran kembali. Ya, digunakan dalam ritual magis yang untuk mempromosikan kesuburan dan mengembalikan kejantanan. Nah ini fakta yang benar-benar mendalam ya. Kita perlu tanya kenapa telur, kenapa kelinci ya. Ternyata ini semua adalah berhala atau idol. Ya. Jadi kita perlu kembali mempersembahkan diri kita melihat Tuhan. Ternyata hari ini aku bisa melihat ini adalah satu perkara yang luar biasa ya. Jadi bukan hanya sekedar oh ini. Bahkan kalau dulu ya kita cari di sekolah minggu telur diwarnain, diubetin, dicari. Nah, mana Kristusnya? Gitu. Nah sekarang kita yang sudah melihat dan kita yang mau melihat dengan jelas, mari sama-sama mempunyai hati yang mau berpaling. Ya. Turn, berpaling melihat kepada Tuhan ya, mulai melupakan. Nah, ini telur ya. Kemudian apa? Ya kita lihat lagi. Kenapa ya ada namanya Easter atau Anglo-Saxon? Ya. Easter, ya, Istar, Astaroth, Astrare ya. Nah ini apa? Dewa. Ya benar-benar adalah dikatakan di sini earthly goddess ya. Nanti boleh dilihat di Google sendiri ya. Jadi benar-benar kesuburan ya supaya apa? Wah aku tahun ini ya hari ini bisa subur ya misalnya bisnisnya, pekerjaan yang juga mungkin apapun itu ya menyebabkan sehingga banyak orang itu mulai kesulitan untuk melihat mana nih yang benar, mana yang salah ya. Jadi teman-teman ya Eva, Ella nanti kita juga boleh doa supaya teman-teman yang lain bisa mendengar bagaimana tidak lagi salah tentang pengertian ini. Ya, tidak lagi salah sebut, jadi bukan Easter tapi Passover itu melewati. Kalau kita masih sebut ini, berarti kita masih tanda kutip berbagian dalam penyembahan Allah. Oke, nah ini ya beberapa contoh ya gambar atau bukti bahwa ini adalah dewa yang diagung-agungkan di masa itu ya. Tapi hari ini karena sudah banyak ya generasi terlewat ya sehingga akhirnya dianggap biasa aja. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar mengagungkan ini, mengidolakan, wah bahkan hari raya Paskah pun liburan ya, bukannya datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi liburan ya, cari waktu kosong ya kita main sini, main sana. Tapi mungkin ada juga yang bagus ya, mereka pergi, mereka berdoa sekeluarga, ya itu sangat baik. Nah, tapi kalau yang di luar itu ya kita perlu hati-hati. Amin. Lalu ini ya secara peralihan ya. Jadi Easter mengacu pada Easter Monat ya, bulan ekstrem. Nah, Easter Monat adalah setara dengan bulan April. Pesta yang sebelumnya diadakan untuk menghormati Dewi Estra ini selama Easter Monat telah dikeluarkan dari penggunaan paganismenya atau penyembahan berhala dan waktu tersebut telah diganti dengan kebiasaan Kristen yaitu Paskah. That's it. Ya, sangat mengerikan. Ya, jadi padahal penyembahan berhala ya, padahal juga untuk Dewi, tapi ya iblis dengan berbagai macam cara akhirnya bisa ya gitu ya mengubah akhirnya menjadi hari raya Kristen Paskah. Nah, teman-teman kita perlu berdoa supaya Tuhan jangan sampai aku terjerumus terlalu dalam. Jadikan aku juga salurannya supaya orang lain bisa mengenal dengan benar. Ya, jadi ini ya terjemahan King James Version-nya bagaimana dikatakan ini kita perlu lihat ya bahwa ini adalah ayat-ayat Alkitab yang sangat penting juga ya. Jadi di ayat 4 dibilang ya di sini and when he had upbraided him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth the people. Ya. Jadi di King James Version pun salah terjemahannya. Dia bilang Easter. Nah, jadi teman-teman ya moga malam ini kita kembali dicelitkan bahwa memang ya dunia, ya iblis begitu memikat hati manusia, menjauhkan manusia dari kehendak Allah. Ya.
Jadi asal-usulnya sekali lagi tadi sudah kita lihat, ya ini penyembahan berhala. Nah, maka kita perlu mengingat apa? Christ is our Passover, ya. For our Passover, Christ also has been sacrificed. Ya, jadi bukan for our Easter, tapi for our Passover. Ya, kita kembali baca ya 1 Korintus 5 ayat 7 ya. Oke, aku juga bantu buka dari sini ya. Semoga kita semakin ya mengenal, ya, semakin mengasihi Tuhan dengan benar, ya, tidak ada lagi yang salah terjemahan ya. Oke, 1 Korintus 5 ayat 7. Amin. Ya, di sini dibilang apa? Kita baca sama-sama. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Ya. Jadi not Easter, but Passover. Tapi bukan hanya itu aja tujuannya. Tujuannya adalah apa? Supaya kita hari ini benar-benar bisa memahami ya, bahwa setiap hari sepanjang tahun 365 hari, ya 12 bulan, 52 minggu, ya kita benar-benar I live for Christ who died for me. Ya, saya hidup bagi Kristus yang telah mati bagiku. Nah, jadi bukan hanya sekedar, oh aku baca Alkitab, aku menjadi orang Kristen, aku berdoa, tapi nggak paham apa arti Paskah yang sesungguhnya. Ya, jadi hari ini roti tidak beragi, ya, artinya apa? Segala ragi. Ya sebenarnya iblis sedang memasukkan ragi-ragi itu supaya salah diartikan oleh manusia. Ya, bahkan tadi ada dewa, ya Easter, ya telur, ya warna-warni, sana sini. Where is Christ? Di mana Kristusnya? Ya, kita alami apa hari ini? 3 hari ini kita sudahkah menguduskan diri? Kita hari ini sudahkah 3 hari ini berdoa, ya, minta bertobat ya dan segalanya supaya Tuhan menguduskan? Atau malah kita menjadi sama dengan dunia ini? Amin ya, moga sekali lagi ya pembacaan atau pembahasan singkat ini boleh kembali menerangi kita ya. Oke, bentar lagi kita selesai. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kesimpulannya, Perjanjian Lama merayakan Paskah. Ya. Perjanjian Baru yaitu apa? Teladan Yesus mengubah perayaan Paskah dengan mengadakan perjamuan Tuhan. Penting ya, ada di mana? Itu ketika Tuhan mau disalibkan ya, dia mengundang murid-muridnya, dia menyediakan bahkan meja ya di ruang atas yang kita masih ingat supaya bisa sama-sama ada perjamuan Tuhan ya. Lord's Supper. Jadi moga kita boleh mengingat Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kapan? Every day, every moment. Ya, sehingga tidak lagi iblis bisa mengganggu kita. Tapi justru Tuhan berkuasa ya. Nah, sekali lagi iblis mengubah Passover jadi Easter. Hati-hati. Ya, moga kita menjadi terang ya. Melalui fakta ini, semua adalah fakta. Ya, bukan dari aku. Aku juga belajar. Tapi sama-sama mari kita tertuju pada Tuhan, tuju pada kasih-Nya yang begitu luar biasa. Amin. Kita sampai di sini. Ada yang mau tanya atau membagikan sesuatu dari tadi yang sudah dibahas? Sudah cukup? Oke, Ella berarti belum ada ya. Baik, kalau gitu kita tutup dengan satu ayat ya, yang tadi kita lihat lagi, ayat 8 ya. Nah, ini boleh kita baca sama-sama ya. Karena itu, marilah kita berpesta, yang bukan lama, dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan, dan tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yes, itulah kenapa ketika kita undang teman kita, susah sekali untuk mereka mau ikut, karena sangat murni dan sangat benar. Oleh karena itu iblis nggak suka. Iblis nggak mau manusia murni dan benar. Iblis maunya ya kamu nggak usah dekat-dekat deh sama kehendak Allah ya. Nanti juga kamu mungkin ya akan bersalah lagi gitu ya. Tapi hati-hati dengan pikiran itu ya. Semoga setengah jam ini tadi kita membahas bisa memberkati juga menguatkan kita ya. Amin.
Kalau gitu kita sampai di sini ya, bacaan kita boleh dibaca bagi yang belum ya. Semoga Tuhan juga menjaga kita semua dan menguatkan kita semua. Amin. Tuhan berkati. Adakah yang mau menutup dalam doa untuk persekutuan kita malam ini? Amin. Oke, kita doa ya. Kalau begitu, mari kita sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, atas diri-Mu yang terus menjadi Paskah kami yang sejati. Bagaimana Tuhan Engkau telah menebus dosa kami, membuat kami juga lunas dari hutang dosa, mendapatkan Eva, Ella, Maria juga teman-teman yang lain Tuhan yang tidak bisa hadir. Ialah firman-Mu yang akan kami baca secara pribadi juga maupun ya tadi yang sudah kami dengar, boleh mencari terang bagi jalan kami, juga pelita bagi kami. Tuhan Yesus, berkatilah perjuangan kami yang bukan melawan darah dan daging ini, tapi melawan penguasa-penguasa jahat udara. Tuhan boleh Tuhan Engkau pimpin. Amati juga sekeluarga kami Tuhan, kesehatan, damai sejahtera di Kau. Berdoa, Jo, Ella, perkuliahan, Eva juga pekerjaan. Tuhan rahmati kami semua. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia. Kami berdoa, haleluya, dalam nama-Mu yang mulia. Amin. Oke.